Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amabah. Yang kami hormati kaum mukminin mukminat wal muslimin wal muslimat wal nahdin wal nahdiyat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Hai para sahabatku, bahwa kita baru saja selesai dari peperangan kecil." Maka para sahabat kemudian sangat penasaran sekali. Pada peperangan tersebut pengorbanannya luar biasa, jiwa dan raga nyawa. Pasukan yang robek kulitnya, ada yang meninggal dunia, ada yang luar biasa di dalam peperangan itu pengorbanannya. Akan tetapi oleh Rasulullah Muhammad SAW dikatakan kita baru saja selesai dari peperangan kecil. Maka sahabat-sahabat kemudian pada bertanya, "Wahai Rasulullah, kita berperang sedahsyat itu, kita dikategorikan perang kecil, ya Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Betul, kita baru saja menyelesaikan dari peperangan kecil. Tahukah Anda apa peperangan yang lebih besar?" Sahabat juga pada bertanya, "Peperangan apa lagi, hai Rasulullah, peperangan yang besar itu?" Maka Rasulullah kemudian menjawab bahwa kita masih akan menghadapi peperangan yang besar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Berarti peperangan yang penuh dengan pertumpahan darah, peperangan yang penuh dengan risiko, itu oleh Rasulullah dikategorikan perang kecil. Dan perang yang besar, perang yang terbesar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Tentu sahabat pada terkaget-kaget, melawan hawa nafsu kok jauh lebih berat daripada perang yang sifatnya fisik. Memang betul kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, nahdin wan nahdiyat, bahwa nafsu itu berada di dalam diri setiap individu manusia. Nafsu dalam bahasa Jawanya hubul. Nafsu ini berada di dalam egoisme kita, sehingga nafsu selalu mengiringi, menyertai apa yang kita rasakan. Nafsu selalu menyelimuti pikiran kita. Nafsu selalu mengikuti pikiran kita, menyelimuti hati kita. Nafsu selalu menyelimuti keinginan kita. Nafsu selalu membungkus kepribadian kita. Sehingga orang kalau kemudian hatinya, pikirannya, keinginannya, kemauannya, egoismenya semua itu sudah diselubungi dengan nafsu, maka dia tidak merasa salah meskipun dia kemudian sebenarnya telah melakukan banyak kesalahan. Mengapa? Karena
kacamata dia yang dia pakai adalah kacamata yang sudah terlanjur diselimuti oleh nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh qad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Man zakkaha, barang siapa yang membersihkan dirinya dari hawa nafsu. Sebaliknya, qad khaba man dassaha, maka sungguh sangat merugi bagi siapa saja yang mengotori jiwanya dengan nafsunya. Dari dua ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya manusia itu menjaga dirinya dari hawa nafsu, dan betapa meruginya ketika seseorang dirinya dilumuri oleh hawa nafsu. Ternyata di sini hawa nafsu menjadi kata kunci. Kata kunci seseorang memenangkan peperangan terberat, yaitu melawan hawa nafsu, atau dia kalah bertekuk lutut dengan hawa nafsu itu. Di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pada dasarnya mengajak kepada yang yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu itu telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah di sini menjadi penting sekali untuk bagaimana nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah, menjadi nafsu yang bisa dikendalikan. Maka dari sini yang perlu kita garis bawahi bahwa memintakan rahmatnya Allah untuk merahmati hawa nafsu kita itu menjadi penting. Nah, dari tiga ayat ini kemudian dapat kita garis bawahi, jika yang pertama betapa pentingnya kita ini untuk membersihkan diri kita dari pengaruh hawa nafsu. Yang kedua, betapa pentingnya kita memohonkan kepada Allah supaya hawa nafsu ini dirahmati oleh Allah, sehingga berubah dari nafsu yang mengajak kepada keburukan hingga menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tunduk kepada hati kita sehingga bisa diajak kepada kebaikan. Nah, pada bulan puasa Ramadan ini bagaimana kita belajar terus belajar bagaimana kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, akan tetapi bagaimana hawa nafsu itu kita upayakan tidak kita fasilitasi dengan makan minum dengan bersenang-senang, tidak kita fasilitasi. Kemudian kita bangun malam juga untuk memohonkan rahmatnya Allah supaya nafsu kita ini bisa takluk kepada kita, sehingga nafsu itu mestinya tunduk kepada kita, bukan kita tunduk kepada nafsu. Mumpung pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita introspeksi diri, berpuasa dengan sungguh-sungguh, yang mulai dengan sungguh-sungguh, sehingga kita semua ini betul-betul bisa menaklukkan hawa nafsu, dan kemudian nafsu itu tunduk kepada kita, sehingga bisa kita ajak untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.